Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Al-Mahdi, bangkitlah. Janganlah apa yang terjadi saat ini membuatmu putus asa. Bangkitlah kembali. Al-Mahdi tidaklah, ya, walaupun sebenarnya dia adalah utusan atau pilihan Allah, tetapi sebagaimana insan-insan yang lain pada umumnya, Al-Mahdi juga terkena hukum-hukum basyariah, sehingga Al-Mahdi pun juga merasa akan kesedihan, akan keputusasaan pula. Memang kita biasanya hanya menilai jika sosok yang terpilih ini, misalkan Rasul-Rasul atau Nabi-Nabi terdahulu, itu indah, ya. Seolah-olah ketika kita telah diangkat sebagai Rasul atau Nabi, ini sudah semua orang mengakuinya dan mau memuliakannya, tunduk terhadapnya, dan mau mengalah atas dirinya. Sehingga seolah-olah pengakuan diri sebagai nabi ini akan membuat di hadapan umat ini menjadi sangat mulia, sangat disanjung, misalkan seperti itu. Tapi ini sebenarnya sangat berbalik dengan kebenaran yang ada. Sebab apa? Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, walanabluwannakum bil khawfi wa naqsim minal amwal, ya, semacam itu. Maaf jika ayatnya kurang tepat, ya, bahwa akanlah diuji mereka itu dengan ujian sangat berat, dengan ujian yang sangat berat. Oleh karena itu, ujian atas diri Rasul atau Nabi, atau sekarang saat ini yang terpilih, ya, Al-Mahdi ini juga sangatlah berat. Bahkan kalau saya menilai dari kelihatan perjalanan Al-Mahdi saat ini, kelihatannya kok begitu berat ujian yang diterima oleh Al-Mahdi saat ini. Itu yang saya tahu, ya. Sehingga seolah-olah akan dari terpaan derita ujian-ujian ini mengakibatkan Al-Mahdi pun sebagai manusia tentu juga mempunyai sifat-sifat basyariah tentunya, ya, sehingga dia juga mengalami semacam keputusasaan semacam itu. Oleh karena itu, ya, kita doakan saja semoga Al-Mahdi ini tidak terpuruk dengan ujian yang ada saat ini, dan mudah-mudahan cepat bangkit dan, ya, menata dunia ini, ya, semacam itu, walaupun kebanyakan manusia ini tidak mempercayainya semacam itu, ya. Sehingga wajar saya katakan jika saat ini Al-Mahdi ini, ya, kalau yang saya tahu seperti itu, ya, kadang, ya, ada sifat-sifat yang begitu jenuh, begitu semacam
semacam keputusasaan semacam itu ya. Makanya saya berikan semangat nih, mudah-mudahan ya Al-Mahdi ini tidak larut dalam terpaan ujian yang begitu berat yang dialaminya, karena akan sangat-sangat berbalik dengan pemikiran sampean-sampean yang seolah-olah kalau sudah dipilih sebagai Al-Mahdi ini tinggal ongkang-ongkang, perintah sana, perintah sini, semua umat tunduk ya, macam itu. Terus kemudian begitu mudahnya mendapatkan harta benda, sehingga sangatlah mudah untuk untuk memberikannya semacam itu ya. Yang saya lihat keadaan Al-Mahdi ini tidak seperti yang sampean gambarkan. Sering saya katakan jika bahwa keadaan Al-Mahdi ini di luar perspektif dan juga di luar ekspektasi sampean. Itu saya tahu seperti itu ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Mahdi itu bodoh, saya mengatakan tidak demikian. Al-Mahdi itu justru karena ilmunya langsung dari Allah. Dia pernah bertemu dengan ini diislah dalam semalam oleh Allah. Kemudian katakanlah dipertemukan oleh Nabi Khidir. Oleh karena itu ilmunya Al-Mahdi ini juga lah dunia tentunya. Saya sangat meyakini hal itu ya. Oleh karena itu tentang agama apapun sangat menguasai ya, tentu seperti itu ya. Tadi tidak sembarangan kalau sudah merasa pandai kemudian bisa berinteraksi dengan hal-hal gaib misalnya, lalu dia menjadi Al-Mahdi. Tidak seperti itu tentunya ya, karena pilihan tetaplah pilihan ya. Saya sangat meyakini sebagaimana yang dipahami, disyaratkan oleh pemahaman umum tentang orang yang dipilih sebagai nabi atau rasul itu. Ini kriteria ciri-cirinya adalah haruslah sidik, amanah, tabligh, fatonah, semacam itu. Jadi tentu pandai ya. Walaupun bisa dikatakan jika Kanjeng Rasul dulu itu diangkat Rasul ini padahal ya, dia tidak bisa membaca dan menulis ya. Itu memang oleh Allah disengaja seperti itu ya. Untuk membuktikan bahwa Kanjeng Rasul itu wahyunya tidak buatan sendiri, itu memang benar-benar dari Allah. Sebab apa? Kanjeng Rasul yang tidak bisa membaca menulis itu sangat ini kok bisa sebagaimana ini di pemahaman Al-Quran ini sangat indah ya. Ayat-ayatnya kalau biasa sangat menenangkan semacam itu. Itu bukanlah sesuatu yang dihasilkan dari pikiran manusia tentunya. Ini yang harus dipahami. Kemudian ini baru-baru ini Paul Young mengatakan jika Kanjeng Rasul itu adalah nabi yang katanya ya, ini katanya yang hiperseks semacam itu ya. Yang katanya porno semacam itu, dia taunya dari mana, sejarahnya ini taunya dari mana? Apakah karena menikahi seorang gadis yang namanya Aisyah itu yang dikatakan dalam banyak pemahaman itu berumur 9 tahun semacam itu? Ya, begitulah jika seseorang hanya menyimpulkan dari sudut pandang yang hanya dari satu arah saja semacam itu ya. Oleh karena itu belajarlah dengan benar agama. Agama bukanlah hanya untuk diperdebatkan gitu kan.
Walaupun misalkan sampean menang debat, bukan berarti kebenaran Allah itu menjadi benar karena sampean menang debatnya, semacam itu. Kebenaran Allah akan selalu menjadi kebenaran Allah, dan itu mutlak, macam itu ya. Sehingga tidak bisa, walaupun sampean memenangkan perdebatan apapun itu misalkan ya, ini tidak merubah kebenaran Allah itu sendiri. Kalau kebenaran yang sampean debatkan itu benar menurut sampean dan benar menurut Allah, ya itu memang benar-benar benar menurut Allah, macam itu ya. Dan demikian sebaliknya, ya, itu jelas macam itu. Oleh karena itu agama tidak perlu untuk perdebatan sebenarnya. Karena apa? Karena agama itu adalah konsumsi konsumsi rohani, dan kebenaran rohani itu ya yang merasakan, yang bisa merasakan kebenarannya juga individu masing-masing itu, ya. Oleh karena itu ya memang nafsu memang demikian ya. Kalau kita bisa menang debat semacam itu memang ada kebanggaan tersendiri ya. Seolah-olah kita ini sudah di atas angin semacam itu ya. Dan itu sebenarnya tidak menjadikan apa-apa di hadapan Allah sebenarnya, semacam itu ya. Misalkan saya kalah debat sama sampean misalkan ya, bukan berarti yang saya pahami benar menurut Allah itu tidak benar menurut Allah ya. Karena kalah debat terhadap sampean misalkan semacam itu ya. Ya. Karena saya sangat meyakini agama tidak perlu diperdebatkan. Hanya kalau sampean memang ingin benar-benar mencari Allah misalkan, mencari kebenaran yang sejati, pahamilah. Jika sampean non muslim ya, pelajarilah semua kitab-kitab itu hingga sampean menemukan kebenaran yang sejati, macam itu ya. Karena apa? Kebenaran Allah akan tetap menjadi kebenaran Allah, dan itu mutlak ya. Tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun tentunya, semacam itu ya. Kembali pada Mahdi saat ini ya, mulailah bangkit ya, mulailah bangkit kembali. Tatalah dunia ini sebagaimana yang diajarkan oleh Allah ya, macam itu. Dan ya anggap saja sesuatu yang menghalang itu, anggap saja ini perbuatan dajjal macam itu, sehingga jangan sampai kalah dengan perbuatan yang dilakukan dajjal macam itu ya. Bangkitlah, jangan sampai menyerah. Walaupun sampean sebagaimana yang disebutkan dalam Jangka Jayabaya, nguruk tanpa bulu ya, macam itu. Kemudian sakti tanpa ajaji, ngalahake tanpa ngasorake, menang bagaimana ini? Saya lupa baiknya ya, pokoknya seperti itu. Mudah-mudahan cepat bangkit dan bangkit. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.